Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat. Perkenalkan saya Teh Imas dan ini sahabat saya Zulfa. Sore ini saya sedang ceritanya ngabuburit nih ke rumahnya Mbak Zulfa dan duduk santai melihat tanaman ya yang banyak di rumahnya. Dan sore ini saya ingin ngobrol bareng dengan Zulfa karena kangen ceritanya nih ya. Aku juga kangen. Iya, karena kita lama nggak bareng ya, lama tidak ketemu. Dan obrolan kita ini kita namakan Smart Woman Talk Show. Ya. Smart itu artinya Perempuan yang cerdas. ya, smart woman artinya perempuan yang cerdas. Iya. Tapi bukan maksudnya kami mengaku atau mengklaim Bahwa kita sudah perempuan cerdas. cerdas. Tetapi Tetapi kita punya cita-cita menjadi perempuan yang cerdas. cerdas. Oke. Nah, amin. Amin. Oke sahabat-sahabat, obrolan kita sore hari ini nih Zul, saya ingin bertanya tentang hal-hal ya atau permasalahan-permasalahan yang muncul ketika bulan Ramadan ini datang. Oke. Ya, banyak nih yang tanya sama saya, Teh, gimana sih Teh kalau saya baru pas saya punya hadas besar ini Teh, tapi kok saya bangunnya itu kesiangan ya. Sedangkan waktu sahurnya sudah mepet ya. Ini saya mandi dulu atau sahur dulu Teh? Semoga sahabat semua punya jawabannya. Teh gimana Zul? Baik, Teh Imas, sahabatku, terima kasih sudah main ke sini. Oke, Terima sama-sama. kasih sudah ngajak ngobrol di channelku, dan menarik sekali apa yang tadi ditanyakan. Ini persoalan yang saya kira tidak hanya temennya Teh Imas yang mengalami, tapi mungkin Iya. juga sahabat pemirsa. Nah, oleh karena itu saya akan menjawabnya berdasarkan literatur fikih yang saya baca. Tadi pertanyaannya adalah kalau bangun pagi mau sahur ternyata waktunya sudah mepet mau subuh, mungkin tinggal 10 menit. Nah, itu lebih baik sahur dulu atau mandi dulu karena punya hadas besar. Misalnya malam tadi sebelum tidur berhubungan suami istri dulu, atau mungkin mimpi keluar mani sehingga berhadas besar. Nah, jawabannya adalah makan dulu, makan sahur dulu. Manfaatkan waktu yang mepet itu untuk makan sahur. Kenapa? Karena untuk puasa itu tidak ada syarat harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil sebagaimana sholat. Nah, beda antara puasa dengan sholat. Kalau sholat kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka harus wudhu dulu, harus mandi junub dulu kalau misalnya ada junub. Nah, kalau puasa hadas kecil nggak masalah. Kita sedang puasa, kentut atau menyentuh kemaluan itu nggak masalah, nggak batal. Laki-laki perempuan. Begitu juga kalau keluar mani. Siang-siang mimpi keluar mani itu juga tidak batal puasanya. Nah, sama dengan kalau misalnya malam hadas berhubungan suami istri, misalnya belum sempat mandi junub, belum sempat mandi wajib, tetapi sudah mendekati subuh. Nah, maka sahur saja dulu. Nanti kalau waktu sudah selesai sahur, kemudian datang waktu subuh, kita bisa mandi setelah waktu subuh tiba. Nah, tetapi jangan lelet, jangan Harus ditunda-tunda, disegerakan. harus disegerakan. Agar apa?
agar tidak kehabisan waktu sholat subuh. Nah, jadi selama kita masih bisa mengejar waktu sholat subuh, maka kita bisa mandi dulu dengan mandi yang tidak dilama-lamakan. Yang penting rukunnya. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi, yaitu niat, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh tanpa kecuali. Nah, ke seluruh permukaan tubuh maksud saya, dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah basah semua. Nah, sabunan mungkin ya. Nah, setelah itu bilas selesai. Sabunan sih bukan rukun mandi, tetapi tradisi kita kalau mandi kan sabunan, kalau perlu sampoan. Nah, kalau sudah selesai, syukur masih punya waktu untuk sahurnya sudah tadi. Oh, tadi ya. Kalau masih ada waktu untuk sahur, kita bisa minum dulu. Tapi kalau ternyata sudah subuh atau bahkan kita mulai mandi itu sudah subuh, tidak apa-apa. Setelah selesai segera sholat subuh. Jadi sahurnya dapat, mandinya dapat, sholat subuhnya juga tidak telat. Tidak telat. Dengan begitu maka kita melakukan semua kewajiban kita dan tentu saja tidak berdosa, insya Allah. Demikian Teh persoalan mepet bangun pagi. Oke pemirsa, tadi sudah sama sahabat saya Zulfa dijawab bagaimana kalau kita mau sahur ya, dan kita punya hadas besar, memilih antara sahur dulu atau Mandi dulu. Jadi Nah, boleh kenapa sahur sama- dulu itu tadi saya belum jelaskan, karena sahur itu sangat Ada bermanfaat untuk menyiapkan badan kita agar kuat. persiapan siang ya. Ya, agar kuat karena kita akan tidak makan sepanjang hari. Nah, kita memang sahur hukumnya sunat itu boleh dilakukan berpahala, boleh juga tidak dilakukan. Tetapi karena manfaatnya yang besar dan penting untuk kemampuan kita berpuasa, maka sahur itu sangat utama. Sedangkan mandi itu tidak harus sebelum fajar, karena setelah fajar pun boleh. Nah, jadi untuk mengelola waktu yang mepet itu sahur dulu, setelah itu mandi, sholat subuh. Nah, mudah-mudahan pemirsa. bisa membantu. Iya. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke. Ini Zul, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini kita sudah puasa nih Zul. Nah terus kita lupa nih karena kebiasaan pakai inhaler, pakai Vic atau pakai ya minimal, kalau nggak pakai Vic pakai ini ya yang apa, balsam disedot. Kayak gitu. Itu gimana Zul? Oh ya, Vicks inhaler Ya. itu alat yang kalau dihirup itu bikin kita segar, gitu ya. Nah, mungkin kita flu, hidungnya mampet, Ya. batal nggak kalau pakai Vicks inhaler yang aromanya itu menembus hidung? Nah, ini pertanyaan juga hampir sama kalau kita lihat pada orang penderita asma. Penderita asma itu Yang pakai alat itu ya? kadang-kadang kan asma kalau pas kambuh bernafasnya berat. Nah, dia butuh bantuan untuk bisa bernafas itu pakai inhaler. Nggak tahu namanya inhaler apa, tapi ada yang disemprotkan ke mulut, ya, mulut atau hidung ya. Ke mulut biasanya. Ya, apakah itu membatalkan puasa? Nah, berdasarkan bacaan-bacaan yang saya akses, salah satunya dari websitenya NU.ID, penghirupan yang bisa membantu pernafasan semacam tadi pada penderita asma itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena penghirupan itu tidak masuk ke saluran pencernaan, melainkan ke saluran pernafasan.
Jadi Tidak dia menerus ke membantu perut ya, ya. bukan bukan masuk ke dalam lambung atau perut, tetapi masuk ke saluran pernafasan yang fungsinya adalah meringankan bernafas ya. Karena penderita asma atau orang yang hidungnya mampet seperti tadi itu, ketika menghirup inhaler itu menjadi ringan, menjadi bisa lebih bernafas. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Justru kalau itu dihukumi membatalkan puasa, ini memberatkan. Kenapa? Bagi penderita asma yang tergantung pada alat itu, kalau dia dihukumi batal, maka kapan dia bisa puasa? Itu akan memberatkan dia. Madorotnya lebih banyak. Madorotnya lebih besar. Dan kemudian tadi itu, kalau para ulama itu kan mendefinisikan hal-hal yang membatalkan puasa itu kalau memasukkan sesuatu yang sifatnya menerus yang ke dalam lubang tubuh kita yang jumlahnya 9, yang bisa menerus sampai ke lambung. Sedangkan untuk yang ke saluran pernafasan, paru-paru misalnya, itu tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Maka tidak masalah kalau kita flu, hidung tersumbat, kemudian menghirup fixed inhaler atau produk yang sejenis yang dimaksudkan untuk melonggarkan saluran hidung. Nah, itu tidak masalah karena tadi tidak sampai ke lambung, melainkan ke saluran pernafasan, bukan saluran pencernaan. Kalau lambung itu kan bagian dari organ pencernaan. Alhamdulillah ada 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh sahabat Zulfa. Ini satu lagi Zul. Ya. Kita waktunya masih lama nih. Ya. Satu lagi 11 menit baru. Oke. Masih banyak ya, kita tanya belum masak nih Zul. Kamu udah masak belum? Apa beli? Dimasakin. Dimasakin, oke. Senang kalau Zulfa yang masakin. Kalau saya nanti masak lah. Ini Zul, pertanyaan yang ketiga Zul. Ini kan musim pandemi ya. Ya, pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19. Ada beberapa teman yang mau diswab. Ya. Mereka ragu. Swab itu membatalkan puasa atau enggak sih? Oke, swab test untuk COVID ya. Iya. Ya, sahabat-sahabat pemirsa, mungkin banyak di antara sahabat yang sudah pernah tes swab, yaitu caranya diambil cairannya dari hidung, ada yang tenggorokan, ada yang cuma hidung saja, ada yang tenggorokan. Nah, cairan ini diambil untuk dites di laboratorium untuk menentukan apakah kita positif atau negatif COVID. Nah, pertanyaannya, ketika kita dimasukin alat tadi, diambil cairannya, puasa kita batal apa tidak? Nah, saya merujuk pendapat Majelis Ulama Indonesia, tes swab baik melalui pengambilan cairan di hidung maupun di tenggorokan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu adalah mengambil sesuatu, bukan memasukkan. Nah, kemudian jadi tidak ada materi dari luar tubuh kita yang masuk dan kemudian berpotensi terus ke dalam lambung kita atau melalui saluran pencernaan masuk ke lambung, itu tidak ada. Yang ada adalah aktivitas mengambil cairan. Jadi alatnya itu dipakai masuk ke dalam mulut tapi dikeluarkan lagi. Nah, itu menurut Majelis Ulama Indonesia tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita misalnya mau pergi naik kereta atau naik pesawat, kemudian ada syarat harus swab, maka tidak masalah karena itu tidak membatalkan puasa. Oke teman-teman, tadi 3 pertanyaan sudah terjawab oleh sahabat saya Zulfa Tunima, adalah seorang dokter. Saya sangat bangga punya teman beliau. Ya, aku juga bangga punya teman kamu yang sangat kreatif. Oke, terima kasih Zulfa. Semoga obrolan kita sore hari ini bermanfaat dan
kita bisa melanjutkan obrolan berikutnya yang lebih bermutu ya, untuk kita ya, untuk masyarakat dan kaum perempuan. khususnya untuk kaum perempuan. Iya. Oke. Mungkin nanti kita bisa angkat tema-tema Tema-tema yang lebih menarik, spesifik yang lebih spesifik kaum perempuan. kaum perempuan. Dan karena sekarang adalah bulan Ramadan, kebetulan juga muncul masalah-masalah yang tadi saya tanyakan kepada sahabat Zulfa ya. Dan alhamdulillah sekali sahabat Zulfa sekarang posisinya sedang di mana Zul? Di kesugihan Ya. ya, sedang banyak di kesugihan, jadi saya bisa bertanya langsung kepada beliau. Oke pemirsa, untuk obrolan SWOT Women Talk Show pada sore hari ini saya cukupkan. Saya Taima. Saya Zulfa. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, saya juga berterima kasih kepada sahabat pemirsa yang sudah like, komen, dan subscribe pada video yang di video saya sebelumnya. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.